Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, kerukunan adalah menjadi hal yang mutlak penting bagi kita sebagai orang percaya, apalagi bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara pun demikian. Ketika semua bisa bersatu, damai, rukun, ya tentunya bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan diberkati Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita, baik itu dengan komunitas kita, dengan sesama umat Tuhan, juga tentunya dengan seluruh anggota keluarga. Alangkah baik dan indahnya apabila diam bersama dengan rukun. Dalam pengertian lain, tinggal bersama dengan rukun. Tidak ada perselisihan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyerang, tidak saling menyalahkan, tidak ada kebencian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bahkan dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika ada hidup rukun bersama, ketika ada persatuan, ketika ada kebersamaan, Tuhan berkenan dan Tuhan limpahkan berkat-berkatnya. Nah, Tuhan perintahkan berkat kepada orang-orang yang mau hidup rukun bersama. Jadi kalau kita berantem terus, bentrok terus, ya nggak ada damai, nggak ada persatuan, ya berkat nggak datang-datang. Sebaliknya, ketika hidup rukun, hidup dalam kedamaian, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu akan tahan,
akan taat kepadanya. Masih ingat waktu Yesus meredakan badai? Diam, tenanglah. Badai pun nurut diperintahkan Tuhan Yesus. Demikian pula dengan berkat yang diperintahkan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang mau hidup bersama dengan rukun. Maka berkat pun nurut. Ya, makanya orang yang hidup dalam kerukunan kedamaian diberkati hidupnya, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati juga tentunya lingkungannya, bangsa dan negara. Kalau bangsa negara kita nggak rukun, berantem terus karena perbedaan satu dengan yang lain, yang akhirnya justru nggak ada kemajuan. Kenapa? Bagaimana bisa bangun kalau setiap saat bentrok terus? Ya, kalau setiap saat kacau terus. Demikian juga rumah tangga. Kalau setiap hari suami istri berantem terus gak ada damainya, ya nggak ada berkat di sana. Yang ada justru kekurangan. Ya, yang ada justru masalah-masalah terus akan berdatangan. Cuma dikasih Tuhan, hidup rukun itu menjadi satu syarat penting supaya kita boleh mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini masih ada masalah dengan orang lain, dengan keluarga apalagi, dengan teman, dengan saudara atau siapapun itu, yuk berdamai. Tuhan berkenan, Tuhan senang dengan perdamaian. Bukan soal siapa benar, siapa salah. Kadang-kadang itu yang mempersulit terjadinya pemulihan hubungan atau rekonsiliasi. Ketika masih mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kecenderungan masing-masing akan membenarkan diri dan menyalahkan yang lain. Ya, kerukunan susah akan terjadi ketika masih mencari pembenaran diri. Tetapi dengan merendahkan diri satu dengan yang lain, tidak saling menyerang, tetapi saling mengaku salah. Disitulah akan terjadi rekonsiliasi dan pemulihan. Dan Tuhan berkenan. Ingat, bukan soal siapa benar atau siapa yang salah. Di hadapan Tuhan, orang yang mau berdamai, orang yang mau memohon ampun dan mau mengampuni, orang itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun benar, sekalipun dia nggak salah, dia korbannya. Tapi kalau nggak ada pengampunan, kalau dia nggak mau mengampuni, dia nggak mau merendahkan diri, justru di hadapan Tuhan orang itu yang salah. Ya, karena sekali lagi ya, doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kita mengampuni kesalahan orang, demikianlah kita akan diampuni Tuhan. Kalau kita mengampuni setengah hati, ya kita pun gak dapat pengampunan sepenuhnya dari Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kejar perdamaian, upayakan kerukunan, karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ingin diberkati? Mari hidup rukun bersama dengan sesama dan saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur diingatkan betapa pentingnya hidup rukun bersama. Betapa pentingnya persatuan. Betapa pentingnya kedamaian yang tercipta. Karena kami saling merendahkan diri. Kami saling memaafkan, mengampuni ketika ada perselisihan dan kesalahan. Dan ketika kami hidup rukun bersama. Baik dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang lain. Sesama anak Tuhan. Bahkan dengan masyarakat, bangsa dan negara ini. Semuanya akan diberkati Tuhan. Dan ketika hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan hidup kita pun diberkati. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan segala berkat dan segala yang baik yang dari Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.